Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Parman Haji Dewa Saputra, NIM 215103011111002. Saya dari Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan agroindustri di pedesaan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kepribadian dan etika profesi. Nah, agroindustri merupakan kegiatan yang saling berhubungan dengan produk, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, pendanaan, pemasaran, dan distribusi produk pertanian. Nah, agroindustri ini sendiri sebenarnya termasuk kegiatan dari agribisnis, sebab berada pada salah satu mata rantai di bagian ujung agribisnis, yaitu melaksanakan produksi lanjutan dari hasil pertanian. Pengembangan agroindustri di pedesaan banyak mengalami hambatan, antara lain masalah pemasaran, di mana pengolah sering mengalami kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya lembaga yang menampung produksi yang dihasilkan oleh pengolah tersebut. Penyebabnya adalah adanya kualitas produksi yang dirasa masih rendah. Nah, untuk yang masalah kedua, kita ada masalah permodalan yang sering menghambat para pengolah untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, ada teknik dalam menjalankan usaha masih menggunakan teknologi yang rendah atau manual, sehingga hasil diperolehnya masih belum optimal. Dan yang masalah terakhir, ini yang paling inti, yaitu masalah keempat, masalah manajemen, di mana pengolah masih menggunakan manajemen sederhana, sehingga sulit untuk membedakan antara hasil dari usaha dengan harta yang dimilikinya. Nah, kita membahas untuk strategi pengembangan agroindustri di pedesaan ini agar lebih maju, yaitu ada beberapa strategi. Yang pertama ada strategi pengembangan pasar, yang merupakan strategi untuk memasarkan produk atau jasa saat ini kepada konsumen di segmen pasar yang baru. Jadi kita cari pasar yang baru, bisa secara konsumen maupun wilayah area geografis pasar yang baru. Nah, yang kedua ada strategi pengembangan produk, di mana perusahaan berusaha tetap bertahan, memperkuat posisi, dan memperluas konsumen pasar yang lebih besar dengan menggunakan tambahan pilihan produk atau jasa yang baru. Nah, yang ketiga ada strategi inovasi, di mana strategi ini diharapkan mencari atau mendapatkan margin premium yang berkaitan dengan penciptaan atau penerimaan pelanggan baru. Nah, jadi inovasi ini berangkat dari suatu yang sudah ada sebelumnya, kemudian diberi nilai tambah, walaupun itu hal sepele, bisa digunakan untuk inovasi, bisa dari awalnya membuka mata dan telinga untuk mendengarkan aspirasi keluhan konsumen, dari karyawan mungkin, masyarakat, atau yang lain. Nah, untuk mendapatkan inovasi ini tidak harus berpaku dari perusahaan, tapi bisa dari suatu individu atau kelompok yang lain. Melihat dari uraian yang telah saya sampaikan, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya untuk melakukan pengambilan keputusan dalam pengembangan perlu adanya strategi. Agroindustri sendiri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menjalankan perusahaan dan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Perusahaan yang memproses nabati itu berasal dari hewan atau maupun yang dari hewani, yang dihasilkan dari hewan. Proses yang digunakan mencakup pengubahan dari pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimia, penyimpanan, pengawasan, dan distribusi. Produk agroindustri sendiri dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk setengah jadi untuk produk bahan baku industri yang lain. Oleh karena itu, untuk mengembangkan
perusahaan agroindustri di pedesaan terdapat aspek-aspek pengembangan agroindustri yang digunakan agar usaha ini lebih berkembang, seperti pemasaran, pemasaran produk, kapasitas produk, alat yang digunakan, keuntungan perusahaan, dan aktiva tetap yang dimiliki usaha untuk memperkuat perkembangan perusahaan, khususnya di pedesaan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.